Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rahayu dengan NIM A11 2020 12918. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan dari soal UTS yang telah diberikan, di mana dari deskripsi ini diminta untuk membuat proses bisnis yang lebih terperinci, tentukan entitas dan relasi, kemudian gambarkan ERD-nya, tentukan kardinalitas datanya, dan mapping ERD ke tabel. Nah, untuk proses bisnisnya ini sudah tertera di soal, yaitu berupa bioskop cahaya. Bioskop Cahaya adalah perusahaan yang menayangkan film-film layar lebar di Semarang, di mana deskripsi ini itu deskripsi secara umum gitu, bukan yang lebih terperinci. Nah, saya sudah buat proses bisnis yang lebih terperinci. Izinkan saya untuk menjelaskan. Oke, ini adalah proses saya namai proses bisnisnya adalah proses bisnis pemesanan tiket bioskop secara online. Ini adalah nama dan NIM saya, Mufidah Rahayu dengan NIM A11 2020 12918. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan di awal yaitu membuat bisnis lebih terperinci, yang kedua itu entitas dan relasi, yang ketiga gambar ERD, yang keempat kardinalitas, yang kelima itu mapping ERD ke tabel. Yang pertama yaitu proses bisnis yang lebih terperinci. Ini adalah deskripsi yang lebih terperinci. Ini banyak banget. Aku bacakan saja. Perusahaan bioskop dengan nama Bioskop Cahaya adalah perusahaan yang menayangkan berbagai kategori film-film layar lebar yang bertempat di Semarang, di mana Bioskop Cahaya ini memiliki banyak ruang sinema yang jumlahnya lebih dari satu, dan setiap ruangan mempunyai jadwal tayang film yang berbeda-beda alias jadwalnya tertentu. Ketika ingin menonton sebuah film, maka calon penonton harus registrasi terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan tiket. Hal tersebut dilakukan untuk melihat judul film apa yang masih tersedia, jadwal tayangnya kapan, dan nomor kursi mana yang masih kosong. Setelah mengetahui judul film apa yang mau ditonton, jadwalnya kapan, dan nomor kursi berapa, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran tiket. Karena pemesanan online, maka pembayaran tiket transfer lewat virtual account bank yang tersedia. Calon penonton hanya boleh memesan satu tiket judul film beserta jadwal tayangnya dan nomor kursi berapa. Ketika sudah sampai di tempat bioskopnya, calon penonton akan diminta untuk scan tiket yang sudah dibeli secara online di kasir, supaya petugas kasir mengetahui bahwa calon penonton memang melakukan registrasi dan transaksi pemesanan tiket. Kemudian jika sudah, maka akan dipersilakan oleh petugasnya masuk ke ruang sinema sesuai tiket film yang dipesan. Nah, mengapa ada beberapa yang di bold atau di tertebal setiap katanya? Ini adalah data-data yang nanti akan dibuat entitas dan relasi, yang akan dibuat ERD-nya gitu. Yang pertama itu dari kategori film-film, kemudian ruang sinema, data-data ini, terus film, calon penonton, sama pemesanan tiket. Berarti ada 5 data. Data kategori, data ruang sinema, data film, data calon penonton, sama pemesanan tiket. Ini untuk deskripsi yang secara lebih rinci. Kemudian masuk ke nomor 2 yaitu menentukan entitas dan relasi. Nah, dari 5 data tadi, dari 5 data yang dipertebal ini, itu aku buat relasi dan entitas dan relasinya. Entitasnya yaitu ada kategori film, ada film, ada ruang sinema, calon penonton. Untuk relasinya itu ada pemesanan tiket. Ini untuk entitas dan relasi dari deskripsi sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu menggambar ERD-nya. Nah, ini adalah gambar ERD dari entitas dan relasi yang telah ditentukan. Entitasnya tadi ada calon penonton, ada film, ada ruang sinema, ada kategori film. Untuk yang relasinya itu ada pemesanan tiket. Nah, di sini di calon penonton itu ada atribut. Atributnya itu ada kode penonton, nama penonton, nomor HP, alamat email, karena ini melakukan transaksi secara online. Sebelum masuk ke pemesanan tiket, pasti harus registrasi dulu, ada nama, email, kayak gitu. Kemudian, di film itu memiliki atribut ada kode penonton, karena penonton itu melakukan pemesanan tiket berupa film,
maka otomatis di film ini harus tertera kode penonton. Karena semacam kayak memesan dulu, itu kan buat dapat nomor. Nah, nomor itu tuh untuk memesan film ini gitu. Jadi calon penonton melakukan pemesanan tiket berupa film dipesan calon penonton kayak gitu. Nah, di film ini terdapat atribut kode penonton, kode filmnya sendiri, kemudian judulnya apa, jam tayang jam berapa, tanggal tayangnya itu tanggal berapa, kemudian harganya berapa tergantung judul film yang dipilih. Biasanya seperti itu. Kemudian di entitas film ini memiliki sebuah kategori. Kategori dimiliki film memiliki kategori. Nah, kategori ini memiliki atribut, itu ada kode kategori, kode film. Kenapa ada kode film lagi? Karena kategori memiliki film memiliki kategori. Otomatis di kategori harus ada kode film. Kemudian nama kategori film. Kemudian di entitas film ini memiliki ruang sinema. Ruang sinema memiliki film. Karena nggak mungkin kalau kita nonton film nggak di ruangan gitu. Jadi karena di deskripsinya itu ruangan sinemanya itu banyak, maka otomatis setiap kategori film atau sub-film itu harus mempunyai ruang sinema yang sendiri-sendiri. Maka dari itu, ruang sinema itu ada kode sinemanya, terdapat kode sinema. Ini untuk mengetahui film itu nanti terdapat di ruang sinema mana. Kemudian ada kode film, ada nama ruang sinemanya, kemudian nomor kursi berapa. Ini untuk gambar ERD-nya. Nah, kemudian di relasi pemesanan tiket itu terdapat kode tiket, terdapat kode penonton, terdapat kode film, dan juga tanggal jual. Ini termasuk atribut dari pemesanan tiket. Kemudian yang masuk yang keempat yaitu menentukan kardinalitas dari data-data entitas, relasi, dan dari data-data sebelumnya. Yang pertama itu dari gambar ERD tadi itu terdapat angka 1, kayak gitu nanti penjelasannya di kardinalitas ini. Nah, yang pertama itu seorang calon penonton hanya boleh memesan satu tiket judul film atau sebuah judul film hanya boleh dipesan satu orang calon penonton. Maka kardinalitasnya adalah relasi one-to-one. Ini tuh yang bagian ini. Yang satu-satu ini termasuk kardinalitas one-to-one. Karena calon penonton hanya boleh memesan tiket film satu, film hanya boleh dipesan oleh satu penonton. Karena kalau misalnya satu orang memesan dua tiket yang dua judul film yang berbeda, itu karena pasti ruangannya juga berbeda, itu kemungkinan nggak bisa gitu. Jadi calon penonton hanya boleh memesan satu judul film, satu film hanya boleh dipesan satu calon penonton. Seperti itu. Itu untuk kardinalitas yang relasi one-to-one. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebuah film memiliki banyak kategori film atau sebuah kategori film memiliki banyak film, maka kardinalitasnya relasi many to many. Ini maksudnya gimana? Kita lihat di gambar ini lagi. Ini kan ada MM. Sebuah film memiliki banyak kategori memiliki banyak film kayak gitu. Karena kategori itu pasti memiliki banyak film gitu, nggak mungkin kategori satu hanya film cuma satu kayak gitu. Terus banyak film juga memiliki satu kategori kayak gitu. Jadi relasinya tuh many to many. Kemudian kardinalitas selanjutnya yaitu sebuah film memiliki banyak ruang sinema untuk menonton atau ruang sinema memiliki banyak ruang untuk menonton film. Maka kardinalitasnya adalah relasi many to many. Kalau dilihat dari gambar sebelumnya ini, film memiliki banyak ruang sinema. Ini dalam artian kategorinya. Kemudian ruang sinema memiliki banyak film. Karena kan walaupun ruang sinemanya itu banyak, nggak mungkin satu ruang sinema itu hanya satu film. Jadi ini disesuaikan dengan kategori filmnya gitu. Ruang sinema ini nanti kategorinya film apa gitu.
Seperti itu untuk kardinalitasnya. Kemudian yang kelima itu mapping RD ke tabel. Dari data-data tadi, dari data-data yang telah disebutkan di awal, yang seperti gambar RD-nya maupun entitas dan relasi itu dibuat tabel. Nah, ini yang pertama itu tabel calon penonton. Di RD tadi itu kan ada calon penonton. Ini untuk tabel calon penontonnya. Untuk file kuncinya atau primary kunci itu kode penonton. Pertama tadi atributnya itu kan ada kode penonton, nama penonton, nomor HP, alamat, sama email. Kemudian yang selanjutnya itu ada nama film. Nama film ini untuk primary key-nya itu ada kode film, untuk file kunci tamunya itu ada kode penonton. Nggak mungkin di film itu nggak ada kode penontonnya gitu. Maksudnya dalam artian kita kan udah mesen tiket, otomatis harus ada kode penonton siapa sih yang mesen film ini gitu. Jadi di nama film ini ada kode film, kode penonton, nama film, jam tayang, tanggal tayang, harga tiket. Kemudian yang ketiga itu tabel atau ruang sinema. Tabel ruang sinema. Di mana ruang sinema ini untuk file kuncinya itu kode dari ruang sinema ini, kemudian ada kode filmnya. Itu terdapat kode sinemanya, kode filmnya, nama aslinya, nomor kursi. Selanjutnya yaitu tabel kategori. Nah, di kategori ini itu terdapat file kuncinya itu kode kategori, sama file kunci tamunya itu kode film. Terdapat atribut kode kategori, kode film, nama kategori film. Kemudian yang kelima itu tabel pemesanan tiket. Ini yang tadi yang termasuk relasi. Nah, ini tuh ada kode tiket, file kuncinya ada kode tiket, file kunci tamunya ada kode penonton, file kunci tamunya lagi ada kode film. Jadi atributnya ada 4, kode tiket, kode penonton, kode film, ada tanggal jualnya. Oke, itu adalah 5 dari soal UTS yang telah diberikan, yaitu proses bisnis yang lebih terperinci, tentukan entitas dan relasi yang ada, gambar ERD-nya, tentukan kardinalitas datanya, dan mapping ERD ke tabel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, sebentar. Ini adalah untuk gambaran dari gambar ERD-nya gitu. Ada calon penonton, relasi pemesan tiket, entitasnya itu calon penonton, film, kategori, sama ruang sinema. Ini untuk gambar dari ERD-nya. Tadi di PPT sepertinya kurang jelas itu, jadi ini aku tampilkan di sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.